Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membuat video presentasi terkait dengan soal nomor 8, yaitu mengapa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah titik-titik dan seterusnya sama dengan negatif 1/12. Apakah ada teorinya? Mengapa teori tersebut dapat diterima ilmuwan? Baik, penyelesaian. Mengapa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya ditambah sama dengan negatif 1/12? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka harus dilakukan pembuktian dan dapat didapat karena dengan pemisalan yang matematis diperoleh hasil yang benar jika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 maka negatif 1/12. Yang pertama, kita melakukan pemisalan 1. Untuk membuktikan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan negatif 1/12, maka dapat dilakukan dua klaim di situ. Yang pertama, 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 dan seterusnya sama dengan 1/2. Kemudian yang kedua, 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 6 dan seterusnya sama dengan 1/4. Maka deret A yang sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 yang diulang berkali-kali dapat ditulis A sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 dikurang 1 dan seterusnya. Atau jika kita pindahkan 1 yang di depan menjadi 1 dikurang A sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah itu kita melakukan penyederhanaan di sisi kanan persamaan, maka akan didapat 1 dikurang A sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 dan seterusnya. Nah, pada pemisalan awal, karena A sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1, maka dapat dituliskan 1 dikurang A sama dengan A. Atau 1 dikurang A ditambah A sama dengan A ditambah A. 1 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan setengah. Nah, kemudian di pemisalan kedua, itu adalah 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 6 dan seterusnya hingga 1/4 atau sama dengan 1/4. Anggap deret tersebut adalah B. Oke. Kita menganggap deret tersebut adalah B. Maka didapat A dikurang B sama dengan dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 dan seterusnya. Itu dikurang ya. 1 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 3 ditambah 1 dikurang 4 ditambah hingga 5 dikurang 6. Itu maksudnya, sorry tadi saya salah sebut. Nah, kemudian A dikurang B itu sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 dan seterusnya dikurang 1 ditambah 2 dikurang 3 ditambah 4 dikurang 5 ditambah 6. Maka A ditambah B dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah negatif 1 ditambah 2 ditambah 1 dikurang 3 ditambah negatif 1 ditambah 4 ditambah 1 dikurang 5 ditambah negatif 1 dikurang 6. Nah, kemudian A dikurang B sama dengan 0 ditambah 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 dan seterusnya. Nah, karena B itu sama dengan 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 6 sama dengan 1/4 dan A sama dengan 1/2, maka A dikurang B itu sama dengan B. Atau A sama dengan 2B sama dengan setengah sama dengan 2B. Jadi B sama dengan 1/4. Nah, kemudian pemisalan ketiga, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 adalah C ya, anggapan kita begitu. Akan mengurangi C
dari B atau B dikurang C. Oke. Nah, B dikurang C sama dengan 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 6 dan seterusnya. Kemudian dikurang 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. B dikurang C sama dengan 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 6 dan seterusnya dikurang 1 dikurang 2 dikurang 3 dikurang 4 dikurang 5 dikurang 6 dan seterusnya. Nah, B dikurang C itu sama dengan 1 dikurang 1 ditambah negatif 2 dikurang 1 ditambah 3 dikurang 3 ditambah negatif 4 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 5 ditambah negatif 6 dikurang 6 dan seterusnya. Oke. Maka akan didapat B dikurang C 0 dikurang 4 ditambah 0 dikurang 8 tambah 0 dikurang 12 dan seterusnya. Maka B dikurang C negatif 4 dikurang 8 dikurang 12 atau B dikurang C itu sama dengan negatif 4 dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 3 itu adalah pemisalan DC, maka B dikurang C sama dengan 4C. Nah, B sama dengan negatif 4C. Maka B sama dengan negatif 3C. Nah, untuk B sama dengan nilai B sama dengan 1/4, maka 1/4 sama dengan 3C. Maka C sama dengan negatif 1/12. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah ada teori di dalamnya? Ya, karena beberapa pembuktian terkait di atas dalam berbagai kasus didapat teori yang membahas tentang hal ini. Yaitu yang pertama, deret 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 dan seterusnya itu pada dasarnya juga tidak dapat dijumlahkan dengan metode ini. Nah, deret ini tidak konvergen, juga tidak divergen. Nah, jika Anda pernah melihat. Jadi kemarin saya membaca beberapa kasus di internet seperti itu. Nah, kemudian penjumlahan negatif 1 ditambah 1, penjumlahan negatif 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 dan seterusnya itu. Berarti penulis menggunakan metode penjumlahan Cesaru yang pada dasarnya memiliki intuisi awal berbeda. Nah, pada umumnya penggunaan istilah summation atau penjumlahan dianggap sebagai istilah yang kurang tepat dan lebih sering disebut sebagai rata-rata Cesaru. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa penjumlahan tersebut dilakukan menggunakan metode Ramanujan. Oke, mungkin teman-teman tahu metode Ramanujan itu seperti apa. Nah, metode Ramanujan juga pada dasarnya adalah metode khusus untuk menentukan analisis data divergen, bukan untuk menentukan jumlah deret divergen. Jadi ada banyak metode penjumlahan lainnya seperti Riemann-Zeta dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya semua metode penjumlahan tersebut memiliki hasil yang tidak sesuai dengan definisi penjumlahan sesuai konsensus dasar penjumlahan deret tak hingga. Nah, semua metode penjumlahan tersebut digunakan untuk keperluan analisis. Oke. Nah, untuk deret tak hingga. Oke. Nah, jika pada dasarnya berdasarkan konsensus matematika untuk penjumlahan deret tak hingga, nilai 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya kemudian tidak dapat didefinisikan. Nah, kalau seperti itu ya bentuknya maksudnya. Jadi deret tak hingga di atas yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 yaitu yang menghasilkan negatif 1/12 mungkin diterima berdasarkan konsensus. Nah, atau karena deret tersebut menjadi memiliki fungsi nyata saat didefinisikan dengan definisi di atas. Nah, kemudian mengapa teori tersebut dapat diterima ilmuwan? Nah, berangkat dari yang pertanyaan sebelumnya, apakah ada teorinya? Karena ada teorinya, nah tersebut maka dibuktikan berdasarkan konsensus, atau karena deret tersebut memiliki fungsi nyata saat didefinisikan dengan definisi matematika yang benar, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan dan para ilmuwan. Sekian penjelasan singkat melalui video yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami sedikit, meskipun sedikit, insya Allah lama-lama akan menjadi bukit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.